Nah, hari ini secara khusus kita akan bahas sikap hidup dalam menghadapi tantangan atau menghadapi badai. Nah, saya ajak kita membuka dulu dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Saya akan baca firman Tuhan ini. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ayat 39, ia pun membangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saudara, cerita ini menceritakan bagaimana suatu saat Yesus sedang berada bersama-sama dengan muridnya. Lalu Yesus bersama dengan murid itu bertolak ke satu tempat dan mereka ada di dalam sebuah perahu yang sama. Jadi jadi Yesus beserta murid-murid ada dalam perahu yang sama. Tapi apa yang terjadi? Tengah sedang mereka dalam perjalanan, tiba-tiba ada badai. Ada tofan yang coba menghantam perahu mereka sampai mereka hampir binasa, hampir mati, hampir mengalami satu persoalan sangat serius dengan perahu di mana mereka sedang ada itu. Sampai akhirnya murid-murid membangunkan Yesus sambil minta supaya Yesus meneduhkan angin atau tofan itu. Dan akhirnya Yesus bangun dan Yesus menghardik, "Diamlah, tenanglah." Dan pada saat itu, saudara, apa yang terjadi? Maka danau begitu teduh. Ya kan? Nah, dari cerita ini apa yang saudara dapatkan? Ternyata kalau saudara perhatikan dari apa yang kita baca, ternyata saudara tidak ada satu jaminan pun bagi orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya kan? Orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengiring Yesus, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, hidup yang selalu bersama Yesus, tidak ada satu jaminan bahwa mereka tidak akan menghadapi badai, masalah, tantangan apapun. Tidak ada satu jaminan. Makanya perhatikan saudara, lihat ayat 36 sampai ayat 37, coba saudara perhatikan di situ, saya baca. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus, lihat. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia, ya kan? Lihat di sini saya ulangi, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa apa? Membawa Yesus. Artinya Yesus ada bersama-sama dengan mereka, ya. Mereka membawa Yesus, ya kan? Nah, lalu ayat 37, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air, lihat. Jadi Yesus ada bersama murid, tapi badai tetap menghantam. Nah, ya kan? Jadi jelas saudara, kita ikut Tuhan, kita mengiring Tuhan, tidak ada satu jaminan bahwa hidup kita akan bebas dari tantangan, persoalan-persoalan hidup, badai-badai kehidupan akan kita hadapi. Tetapi ada kabar sukacita saya mau katakan, tapi di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Amin. Meskipun ada badai, ada persoalan, ada tantangan, tapi karena ada bersama Yesus, pasti ada jalan keluar. Ya kan? Jadi masalah bersama Yesus bukan kayak pegadaian dong. Apa? Prinsip pegadaian. Mengatasi masalah Mengatasi masalah tanpa masalah, ya kan? Saudara lihat ya,
Jadi di dalam Yesus ada tantangan, ya ada, tapi saudara di dalam Yesus itu selalu ada jalan keluar. Dan akhirnya cerita itu kan Yesus menyelesaikan semuanya, amin. Nah itu sebabnya hari ini saudara kita harus memiliki satu sikap hidup yang selalu siap menghadapi badai tantangan-tantangan di hidup ini. Nah kita sedang hadapi juga sebenarnya saat-saat ini, apa itu? Corona. Kita semua menghadapi. Tapi saya tetap percaya bersama Yesus kita bisa mengalahkan atau kita bisa menghadapi semuanya itu. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa di dalam Yesus atau segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini tidak ada satupun tanpa sepengetahuan Tuhan, seizin Tuhan dan ada rencana di baliknya. Berarti Tuhan tahu semuanya ini. Amin. Nah sekarang kita akan masuk pada pembahasan kita ya. Nah sekarang kalau gitu sikap hidup seperti apa yang harus dilakukan waktu menghadapi badai, waktu menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini. Seperti sekarang yang sedang kita hadapi. Sikap hidup seperti apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita menghadapi tantangan itu. Seperti sekarang kita sedang hadapi. Yang pertama saya pelajari di sini, yang pertama datang kepada Yesus. Perhatikan ayat 38 sampai 39. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Nah, lalu maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Jadi yang pertama lihat murid-murid datang membangunkan Yesus yang sedang tidur di sebuah tilam di bagian buritan daripada perahu itu. Nah di sini mereka mendatangi Yesus, datang kepada Yesus, ya kan? Dia bangunkan Yesus, suruh memberitahu apa yang sedang terjadi. Nah artinya apa saudara? Murid-murid ini bukan mencari manusia, bukan mencari pendeta, apalagi ya kan? Tapi prioritaskan Tuhan apa? Yesus di atas segalanya. Nah saya mau katakan hari ini saudara, di tengah-tengah badai kalau kita menghadapi, saya lebih senang sebenarnya pakai tantangan saudara. Badai atau tantangan. Kalau persoalan-persoalan itu sifatnya itu umum gitu loh, negatif. Tapi kalau tantangan itu sesuatu yang sebenarnya kita hadapi gitu loh, siap menjadi pemenang. Ya kan? Nah saya mau katakan saudara, waktu kita menghadapi tantangan atau badai itu yang pertama datang kepada Yesus, saudara. Datang kepada Yesus artinya apa? Bukan kita cari siapakah manusia yang bisa tolong kita. Termasuk pendeta, saudara. Pendeta bisa apa? Dia juga paling berdoa, juga minta pada Yesus. Artinya prioritaskan Tuhan itu di atas segalanya dalam hidupan kita nih. Hari ini saudara semua orang gak bisa buat apa-apa kok. Apa yang bisa dikerjakan? Tantangan yang sedang kita hadapi. Paling cuma ada rasa takut, saudara. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, satu-satunya yang perlu kita andalkan dalam hidup ini, ya nggak ada cara lain. Satu-satunya datang kepada Yesus, artinya prioritaskan Tuhan Yesus di atas segalanya. Seringkali kan kita akal kita nih, yang kita coba-coba putar-putar segala macam. Kalau beginilah, coba begitu. Saudara kadang-kadang mengecewakan. Prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Nah coba buka ayat yang sudah sangat fenomenal nih. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Yeremia 17 ayat 5 Ya. sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan Ya, manusia, terkutuklah. yang mengandalkan kekuatannya sendiri, Ya. dan yang hatinya menjauh daripada Ya. Ia akan seperti semak bulus di padang Ya, semak belantara. bulus di padang belantara. Tidak akan mengalami datangnya keadaan Ya, tidak mengalami keadaan baik. tinggal di tanah angus di padang gurun, Ya. di negeri padang asin yang tidak Lihat, berpenduduk. stop dulu, lihat. Jadi di sini saudara lihat orang yang apa? Tidak mengandalkan. Yang tidak mengandalkan Tuhan seperti ini kita lihat ya kan? Ya, keadaan tidak akan lebih baik, justru dia seperti sesuatu semakin hancur kehidupannya. Tapi saudara lihat kontras yang terjadi di ayat yang ke-7 sampai ayat ke-8. Perhatikan situ. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Ya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. ya, Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi ya. air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, Ya. dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, Ya. yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti Ya. menghasilkan buah. Suatu yang kontras sekali kan? Yang mengandalkan dan yang tidak mengandalkan Tuhan itu berbeda. Sini dikatakan diberkatilah ya orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang tanam tepi air. Seperti Mazmur juga berkata kan, Mazmur pasal pertama itu kan, ya kan, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, jelas tetap hidup, tetap subur, ya kan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, jelas karena air mencukupi seluruh kebutuhan hidup dari pohon tersebut, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Kita sekarang sedang menghadapi tahun-tahun kering, tapi kita tidak perlu khawatir. Amin. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Amin. Nah saudara, jadi saudara lihat yang pertama, sikap hidup seperti apa yang harus dilakukan waktu menghadapi badai, tantangan. Ya nggak ada cara lain. Yang pertama datang kepada Yesus, artinya prioritaskan Yesus di dalam kehidupan ini. Waktu kita prioritaskan Dia, pasti Dia suka. Amin. Kita datang kepada Dia, Dia senang. Berarti ya bahasa kasarnya mungkin pakai bahasa yang terbatas nih, rasa dihormati gitu loh. Manusia aja rasa terhormat kalau dia dihormati. Amin. Nah jadi prioritaskan apa? Tuhan Yesus. Artinya kita datang kepada Dia. Dengan kita datang kepada Dia, kita sedang memprioritaskan Dia dalam kehidupan kita. Di situ kita akan lihat kedahsyatannya akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita akan kuat menghadapi tantangan-tantangan yang akan kita hadapi itu. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, sikap hidup seperti apa yang harus dilakukan waktu menghadapi badai, menghadapi tantangan-tantangan hidup yang sedang kita hadapi seperti sekarang ini. Yang kedua, jangan mau diintimidasi oleh ketakutan atau roh ketakutan. Karena hal ini akan mematikan iman percaya. Iman percaya kita maksudnya. Jadi yang kedua, jangan mau diintimidasi oleh ketakutan atau roh ketakutan, karena hal ini akan mematikan apa? Iman percaya kita. Saya mau katakan saudara, kadang-kadang sekarang kita habis pegang sesuatu, kadang-kadang rasa takut, jangan-jangan nih, sudah ada sesuatu. Ada rasa ketakutan apa saja saudara. Kita baru jalan dari mana, keluar dari mana, itu terus. Nah bayangkan sengsaranya hidup kalau tertekan dengan keadaan seperti ini. Jadi yang kedua, jangan mau diintimidasi oleh ketakutan. Rasa takut oke, tapi justru waktu kita takut, kita datang kepada Dia. Amin. Ya, jadi jangan mau diintimidasi oleh ketakutan atau roh ketakutan. Karena hal ini akan mematikan iman percaya kita. Coba saudara lihat dari ayat 40 sampai 41. Setelah Yesus menghardik badai itu, diamlah, tenanglah. Lalu Dia berkata kepada murid-muridnya, lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya kan? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara lihat. Nah, Yesus bilang ayat 39 tadi, ayat 40 tadi Dia berkata, lalu Ia berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Artinya apa? Ketakutan itu akan mengintimidasi, artinya mematikan iman percaya kita. Percayalah, orang yang terus hidup ditekan oleh roh ketakutan itu, diintimidasi oleh roh ketakutan, pasti imannya akan mati. Percaya saudara. Makanya Tuhan Yesus selalu pesan, jangan takut, jangan khawatir. Petrus juga sampai bilang 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah takutmu, khawatirmu kepadanya, karena Dia akan memelihara hidupmu. Jadi jangan mau diintimidasi. Saya berulang-ulang berkata kita bisa takut, ya. Kita bisa khawatir, ya, karena kita masih punya mata yang melihat keadaan. Tetapi jangan mau sampai terintimidasi. Intimidasi artinya apa? Ditekan. Itu roh kalau sampai menekan terus kita dalam ketakutan. Coba buka Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, Ya. sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Ya.
dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Telah dilemparkan, siapa itu? Kuasa setan, kuasa iblis sudah dilemparkan. Kenapa? Kerjaannya mendakwa. Yesus sudah kalahkan itu. Maka di sini dikatakan telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Lihat, iblis itu kerjanya hanya mendakwa, menekan, memberikan takutan. Dia tekan-tekan terus dalam keadaan. Ya. Saudara lihat, ini hari-hari ini kita sedang hadapi itu. Kita jangan mau didakwa oleh rasa ketakutan itu. Amin. Karena apa? Waktu kita hidup dalam roh, ditekan oleh rasa roh ketakutan itu tuh berasal dari setan iblis. Supaya apa? Iman kita mati. Kalau iman kita mati, selesailah sudah. Karena iman mati, iman tidak memberikan pengharapan, udah mati. Sementara Alkitab bilang iman itu dasar pengharapan. Sehingga waktu kita memiliki iman yang hidup, yang sungguh-sungguh itu beri pengharapan. Dan Paulus bilang dalam Roma pasal 5 itu kan pengharapan tidak mengecewakan. Nah bayangkan kalau iman kita mati karena tekanan-tekanan dari roh pendakwa itu. Yang berikan roh ketakutan itu. Iman kita mati. Sementara dalam, coba buka lagi satu ayat Matius 9. Ayat 29 sampai 30. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Saudara lihat, ini kan menceritakan ya tentang dua orang buta yang minta supaya Tuhan menjamah matanya, ya kan? Dia bilang, kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjawab mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut apa? Imanmu." Lihat, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi kalau iman kita udah mati? Ya, nah, jadi dengar baik, jangan mau diintimidasi oleh ketakutan atau roh ketakutan, karena itu akan membuat iman kita mati. Kalau iman kita mati, seluruh janji Allah tidak bisa kita nikmati. Dia janji menyertai kita sampai pada kesudahan zaman, itu hanya mimpi. Dia bilang di tengah-tengah lembah kekelaman, aku akan menyertai engkau, itu hanya mimpi kalau iman kita mati. Karena tidak percaya lagi, saudara. Maka Yesus bilang tadi kan, kenapa kamu takut, kenapa kamu tidak percaya? Jadi antara rasa ketakutan ini dengan rasa tidak percaya itu sangat erat, saudara, kaitannya, pengaruhnya. Jadi yang kedua, jangan mau diintimidasi oleh ketakutan atau roh ketakutan, karena ini pasti membuat iman kita nggak berdaya, saudara. Nah, kita sedang hadapi masalah tantangan seperti ini. Kita sedang hadapi semua. Ayo justru mulai sekarang, kalau ada rasa ketakutan, tolak di dalam nama Yesus. Aku tahu itu bukan dari Tuhan. Supaya iman kita bangkit. Amin. Supaya kita kuat menghadapi, semua menghadapi kok hal yang sama. Sekarang tinggal bagaimana kita menghadapinya. Ya orang yang tidak memiliki iman, ya pasti teler menghadapi masalah ini. Iblis senang, dia mendakwa terus supaya kita benar-benar hidup dalam ketakutan. Dan kalau sudah ketakutan terjadi, udah rontok iman. Udah nggak ada iman, udah lu kebingungan sendiri. Maka saya setiap malam berdoa buat yang sakit. Ada keluarga yang sakit, saya bangkitkan imannya, kita berdoa bersama-sama. Saya sampaikan, percaya, dengar lagu-lagu rohani. Ada yang udah di ICU. Udah masuk, bukan di ICU, sudah di ruangan kamar sendiri, tapi udah pasang Pasang oksigen. Bukan lagi di hidung yang pakai gini. Ya saya beri semangat. Puji Tuhan, kayaknya sudah mulai membaik. Soalnya siapa yang bisa tolong? Satu-satunya apa? Firman membangkitkan iman. Kan iman timbul dari pendengaran akan
Saya bilang puji Tuhan, nyanyi Tuhan. Nah ini harus kita lakukan saudara. Bayangan di ruang sendiri kamar tuh kan. Itu. Nah satu-satu yang bisa menolong kita adalah apa? Tuhan Yesus. Itu sebabnya memiliki iman itu kepada Dia. Amin. Supaya kita mengalami hal-hal yang baik dalam hidupan kita. Masalah boleh ada, sama semua menghadapi. Tapi biar kita tidak mau hidup ditekan oleh rasa ketakutan ya, roh ketakutan itu. Karena itu akan menekan hidup kita, mematikan iman percaya kita. Akhirnya kita menjadi orang yang teler dalam menghadapi hidup ini. Nah Yesus bilang sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Amin. Ini hal yang kedua ya. Jangan mau diintimidasi oleh ketakutan atau roh ketakutan itu. Semua ada masalah, sama menghadapinya. Tapi yang membedakan iman kita, karena iman itu memberikan pandangan yang berbeda. Orang beriman melihat masalah dengan orang yang tidak beriman beda. Yang sungguh-sungguh imannya hidup, dia melihat semua selalu dari kacamata Tuhan. Ini memberikan dampak yang berbeda juga saudara ya. Makanya iman kita harus tetap hidup. Amin. Iman harus hidup. Dan itu jangan mau ditekan oleh intimidasi roh ketakutan. Yang ketiga yang terakhir, kita lihat di sini sikap hidup seperti apa yang harus dilakukan waktu menghadapi badai atau tantangan hidup. Yang ketiga, bangkitkanlah roh dan jiwa kita di dalam Tuhan. Jadi bangkitkan roh kita, bangkitkan juga apa? Jiwa kita di dalam Tuhan. Nah, coba buka dulu dalam Mazmur 42 ayat ke-6 dan ayat ke-12. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwa dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 12. Ayat 12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Lihat. Stop dulu situ. Ayat pasal 42 di dua kali dikatakan oleh pemazmur ini, ya kan, dia katakan ayat 6 di situ, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Ya kan? Penolongku dan Allahku. Lihat dia membangkitkan jiwanya. Lalu ayat 12 dia ulang, mengapa engkau tertekan hai apa? Jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Lihat, saudara lihat, pemazmur ini membangkitkan jiwanya. Dalam Mazmur 43 ayat 5 juga kembali dia katakan di situ oleh pemazmur, ya kan, saudara lihat. Supaya apa? Dia membangkitkan jiwanya. Jadi jiwanya, jiwa dengan roh ini adalah satu kesatuan yang hidup dalam satu yang namanya tubuh. Dalam tubuh kita ada roh, ada jiwa. Itu jadi kesatuan, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Dan jiwa kita kalau tertekan tuh pikiran kita kemana-mana saudara. Ya kan? Nah itu harus dibangkitkan. Jiwa, pikiran, perasaan kita bangkitkan. Begitu juga dengan roh kita. Coba buka Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lihat, biarlah rohmu apa? Menyala-nyala, layanilah Tuhan. Saudara lihat ya kan? Ya, nah, jadi saudara lihat, kita harus bangkitkan roh kita dan juga jiwa kita di dalam Tuhan. Harus dibangkitkan. Makanya 2 Timotius ayat 1:17 tuh pasal 1 2 Timotius pasal 1 ayat 17. Rasul Paulus berbicara kepada anak rohani bernama Timotius, bilang apa? Allah memberikan kepadamu bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lihat, Tuhan berikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan apa? Kasih, kekuatan, dan ketertiban. Jadi saudara lihat di sini kita harus memiliki apa? Roh dan jiwa yang kuat, saudara, ya kan? Bangkitkanlah roh itu dan jiwa kita di dalam Tuhan. Maka Yohanes 4 ayat 4 Yesus bilang apa? Roh dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi manusia, roh kita termasuk jiwa kita harus kita apa? Bangkitkan.
bangkitkan roh kita itu supaya roh kita tuh menyala-nyala terus menghadapi ya benar kita sedang menghadapi masalah. Perangi itu. Alkitab bilang pergunakanlah selengkap senjata Allah, yaitu pedang roh, ketopong keselamatan dan sebagainya. Perangi saudara, setiap hari saudara berdoa doa peperangan. Karena iblis sedang ingin mengacaukan hidupan anak-anak Tuhan. Nah hari ini saudara, bangkitkanlah roh dan jiwa kita di dalam Tuhan. Pikiran kita harus benar-benar hanya mikir tentang Tuhan. Kita rasa seperti yang apa Yesus rasakan, amin. Kehendak kita mencari kehendak apa yang Tuhan mau. Roh kita satukan, biar roh Tuhan memimpin roh kita supaya kita hidup dalam kekuatan. Jelas Alkitab bilang, Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah ini kita harus lakukan saudara. Manusia batinia, roh kita manusia lahiriah kata Paulus makin merosot, betul. Tapi manusia batin kita diperbaharui dari hari ke hari. Jadi kita harus mengalami kekuatan itu. Amin. Jadi yang ketiga, bangkitkan apa? Roh dan jiwa kita di dalam Tuhan. Supaya benar-benar kita mengalami sikap hidup dalam menghadapi tantangan ini. Benar-benar kita bisa menghadapinya semua dengan kekuatan daripada Tuhan itu sendiri. Nah sekarang mungkin pertanyaan, bagaimana membangkitkan manusia roh itu? Bagaimana manusia roh kita termasuk jiwa kita itu bisa bangkit? Bagaimana caranya? Ya nggak ada cara lain saudara. Melakukanlah kegiatan-kegiatan berhubungan dengan perkara-perkara rohani. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan kehidupan rohani kita, termasuk jiwa kita. Kita harus lakukan ini supaya apa? Manusia roh kita juga jiwa kita bangkit dalam Tuhan. Kita harus melakukan satu kegiatan, tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kebutuhan roh kita, jiwa kita. Apa umpamanya antara lain? Yang pertama, jangan lepaskan hidup untuk baca firman dan renungkan firman siang dan malam. Baca Mazmur 1. Ya kan? Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah mengalami kekeringan dan selalu menghasilkan buah pada waktunya. Beda, ya kan? Jadi harus baca Alkitab setiap hari. Supaya apa? Ini menguatkan kita, iman kita bangkit. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh hati. Jadi jangan berdoa seremonial. Saya harus berdoa ya, berdoa udah. Itu kan berdoa seremonial. Ya kan, Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar besar kuah. Ya itu bukan doa asal-asalan, doa benar-benar dengan iman percaya. Bergumul benar-benar dalam doa, kita berdoa sungguh-sungguh menghadapi tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi. Dengan sungguh-sungguh berserah di dalam doa itu. Kita akan lihat Tuhan akan berperang ganti kita. Yang ketiga, memuji Tuhan atau dengar lagu-lagu rohani. Makanya Mazmur 22 ayat 4, Allah bertata di atas pujian apa? Umatnya. Jadi waktu kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia, dengar lagu-lagu rohani, pastilah kebangunan rohani terjadi dalam diri kita, jiwa kita juga menjadi kuat, saudara. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat apa? Ya baca buku-buku rohani atau hal-hal yang bagus-bagus yang berkaitan dengan rohani. Makanya setiap hari kan saya kirim apa tuh? Renungan harian ya kan? Di grup Gerak Sukacita. Maksudnya supaya kita bangkit. Jadi bukan hanya WA yang banyak hoax ya segala macam ya kan? Kemarin saya dengar lagi di WA, mulai tanggal 7, nggak boleh apa? Jam 7 malam nggak boleh keluar ya kan? Sampai kalau itu langsung ditangkap di apa? Adalah di WA itu, di swab segala macam. Orang tambah stres deh. Ternyata diumumin. Ternyata itu hanya dengan Kepala Bidang Humas Polri DKI. Ternyata itu berita hoax. Jadi hati-hati loh dengan handphone ini, banyak berita-berita yang nggak jelas-jelas ya kan? Nah bayangkan dengar gitu tuh tambah stres. Tapi kalau kita baca hal-hal yang berkaitan dengan rohani, buku renungan-renungan, kita jadi kuat lah ya kan. Nah
Itu yang keempat ya, baca perkara-perkara yang rohani lah. Wah, sekarang baca tuh di grup tuh, saudara lihat tiap hari, lihat dengar khotbah juga bisa. Lewat YouTube tinggal pilih mau yang mana. Kesaksian yang mana tinggal pilih, saudara. Ya kan? Nah, yang kelima, bergaul dengan apa? Orang-orang yang rohani. Ya kan? Yang artinya yang dewasa rohani gitu loh. Nah, waktu kita bergaul dengan orang itu pasti kita akan apa? Mengalami kebangunan dalam roh juga, jiwa kita juga menjadi kuat. Makanya Paulus bilang apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, kita gaul dengan yang gak rohani ya memble lama-lama ya kan. Tapi waktu kita tetap bergaul, kita share dengan anak-anak Tuhan, pasti roh kita akan bangkit. Menjadi kuat, jiwa kita akhirnya juga menjadi kuat di dalam Tuhan. Akhirnya apa saudara kita? Kita menghadapi masalah, kita menghadapi tantangan-tantangan, kita menghadapi badai-badai yang kita sedang hadapi ini, kita tetap berdiri teguh, tidak goyah. Amin. Itu sebabnya hari ini, malam ini kita sedang bicara hari ini itu sikap hidup dalam menghadapi badai atau tantangan-tantangan hidup. Ya, semua sedang menghadapi, siapapun pasti akan menghadapi. Tapi saya mau katakan hari ini, kita akan tetap sama-sama menghadapi, tapi harus dengan sikap hidup yang benar-benar sesuai apa yang Tuhan mau, ya kan? Ya, menghadapinya dengan cara bagaimana? Pertama, datang kepada Yesus. Jangan cari manusia dulu. Jangan juga cari pendeta. Bukan gua nggak mau didatang, nggak mau diminta doa, saya tetap doa. Tapi saya mau katakan, apa arti doa saya kalau saudara tidak berharap pada Tuhan Yesus? Gak ada artinya. Saya juga kan berdoa minta belas kasihan Tuhan turun. Ya kan? Jadi yang pertama datang pada Yesus. Artinya prioritaskan Tuhan Yesus dulu dalam hidup ini. Yang kedua, jangan mau diintimidasi oleh rasa ketakutan. Roh ketakutan itu menekan akhirnya iman kita mati. Ya udah, kalau iman mati selesai, tinggal dibinasakan saudara. Yang ketiga, kita tetap apa? Bangkitkan roh dan jiwa kita di dalam Tuhan. Bangkitkan terus. Di antaranya baca Alkitab, renungkan firman siang dan malam, ya kan? Berdoa dengan sungguh-sungguh hati, dengan percaya karena doa orang benar besar kuasanya, ya kan? Memuji Tuhan, dengar lagu-lagu rohani. Karena Allah bertata di atas pujian umat, ya kita jadi kuat lah. Baca hal-hal yang berkaitan dengan misalnya buku-buku rohani, atau ya banyak lah artikel-artikel rohani. Kita bisa baca semua, ya kan? Kadang-kadang kita bisa baca renungan-renungan di dalam kita punya handphone tuh banyak, saudara tinggal pilih mau renungan apa, tinggal pilih mau khotbah apa, saudara ketuk di Google juga bisa keluar kok. Ya kan? Lalu bergaul dengan orang-orang rohani. Pasti kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidup ini, amin. Sehingga menghadapi badai, menghadapi tantangan kita hadapi, tapi endingnya nanti kita lihat, kita akan menikmati janji kemenangan itu. Amin. Saya kira demikian aja. Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan kuatkan kita semua. Sampai akhirnya kita akan menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya.